Janganlah berkata dengan sia-sia. Janganlah berceloteh dengan tak bermakna. Siapakah diri kita? Apakah yang berharga dari diri kita? Bagaimanakah kita akan dikenal? Seperti apakah kita akan dikenal? Dengan apakah kita berusaha meyakinkan orang lain? Kata hanya membuatmu terpahami saat kita ada. Penjelasan hanya akan membuat kita dimengerti pada saat kita berbicara. Dalam ketiadaan, kata kitalah menjadi bualan dari mereka. Dalam ketiadaan, kata kitalah menjadi dakwaan dari mereka. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Cukuplah sedikit kata dengan pengetahuan. Jangan percaya pada orang yang mendukungmu dengan memburukkan orang lain. Karena dengan hal itulah dia akan melakukan hal yang sama pada tiap orang, tak terkecuali dengan diri kita. Jangan sampai keterbukaan kita menjadi jerat yang membinasakan diri kita. Katakanlah mengerti jika tahu. Katakanlah tidak memahami jika tidak tahu. Itu cukup. Karena dengan sedikit kata yang berpengetahuan akan lebih berharga daripada ribuan kata yang mempertahankan ego. Jangan merasa lega saat orang lain mengatakan sependapat, karena kita tidak pernah tahu isi hati orang. Karena itu, yakinlah, orang akan menjadi iba saat kita berada di bawah mereka, namun akan menjadi sedih saat kita menyamai mereka, dan akan menjadi musuh kita saat kita berada di atas mereka. Jangan terjebak pada perkataan orang yang bisa menjebak diri kita sendiri. Tidak perlu memenangkan perdebatan, karena jika hati telah berbicara, maka semua orang akan memahami. Jangan seperti orang yang tidak pernah didengar dengan harus diiyakan orang lain. Namun iyakanlah orang lain supaya kita didengar. Begitu banyak orang yang memandang kita dengan apa kata orang. Jangan-jangan kita juga melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jangan beralasan akan apapun, karena dengan alasan kita tidak sedang menyerang orang lain. Kita tidak sedang mempertahankan diri sendiri. Dengan alasan kita sedang meniadakan diri sendiri. Jangan bawa diri kita pada keterpurukan karena sebuah alasan. Dengarkanlah apa yang baik dari orang lain, namun jangan tiru perbuatannya. Karena orang yang pandai untuk mengatakan hal yang terbaik, mereka telah menghancurkan dirinya dengan keburukan. Dengan begitu, hati kita akan terjaga untuk menerima segala yang baik. Karena satu alasan saja untuk menyangkal telah membunuh kebahagiaan kita seharian. Biarlah hati kita bersenang-senang dan jiwa kita bergembira, supaya suara hati kita tidak tertutupi. Dengan begitu, pengetahuan yang besar akan kita terima. Jangan sia-siakan pemikiran hanya untuk berargumen, karena dengan argumen kita telah membodohi diri kita.
Dengan argumen, kita membuat kita berjalan di tempat seharian. Dan jika dalam seharian kita tidak segera menutupnya, maka akan berlanjut untuk seterusnya. Apa yang diucap telah kita bicarakan dengan diri sendiri, dan dalam pembicaraan itu, entah berapa kali kita telah menyerang diri kita sendiri hingga kita mampu mengeluarkan sebuah argumen. Karena perkataan dalam diri tanpa sadar kita yakini dan menjadi sebuah kenyataan. Dalam satu argumen, entah berapa kali suatu pembiasaan yang buruk telah kita iakan. Sayangilah diri kita dan berhentilah untuk berdebat. Hidup kita lebih berharga daripada sebuah argumen yang sepele. Kemenangan dalam argumen hanya akan membuat kita gusar. Namun pengertian pada pemikiran lawan membuat kita nyaman. Jadi belajarlah mengiyakan dan mengerti orang lain. Percayalah, dengan itu kita akan lebih didengar. Kerjakanlah segala sesuatu dengan perbuatan. Berhentilah menjelaskan mengenai apa yang sedang kita kerjakan. Biarkanlah orang melihat pada saatnya. Itu lebih indah. Jangan pernah berpikir untuk bekerja keras. Jangan pernah berusaha untuk belajar. Berpikirlah pada suatu tujuan. Jika tujuan kita adalah kesuksesan, berpikirlah akan kesuksesan itu, supaya dengan kebahagiaan akan kesuksesan, kita menjadi lebih bersemangat dan cepat dalam menyelesaikan suatu hal. Dengan keyakinan akan kesuksesan, kita akan menemukan banyak hal yang berbeda. Dengan pemikiran akan kesuksesan, kita akan lebih jeli dalam menuju pada kesuksesan. Tujuan kesuksesan tidak perlu kita katakan kepada orang lain. Biarlah orang lain yang melihat. Orang yang bekerja untuk belajar akan mendapatkan pembelajaran yang membuat mereka enggan bekerja. Orang yang bekerja untuk mengisi waktu akan mendapatkan rasa capek. Orang yang bekerja untuk mencari makan akan dicukupkan makannya. Orang yang bekerja untuk kewajiban akan menerima rutinitas. Orang yang bekerja untuk kesuksesan akan mendapat peluang. Orang yang bekerja untuk keberhasilan akan mendapatkan momentum. Awasilah pembicaraan pribadi kita dan kehendakilah untuk memikirkan yang terbaik. Hanya orang baik yang akan mendapatkan kebaikan hidup, dan kamulah orang yang baik. Maka teruslah berusaha berpikir yang terbaik, karena kebaikan bukan dimulai dari perbuatan, bukan dimulai dari perkataan, namun kebaikan dalam hidup akan diterima saat kita mulai berpikir hal yang baik tentang diri kita.